Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Nothing, brand ini tuh selalu menarik buat gua ketika ngeluarin sebuah produk baru. Gue udah pakai produk Nothing ini mulai dari Nothing Ear 1, Nothing Ear 2, dan Nothing Phone 2 gue juga udah pakai. Nah, sekarang mereka mengeluarkan sebuah smartphone terbaru di kelas mid-range, yaitu adalah Nothing Phone 2e. Kira-kira gimana nih experience-nya pakai Nothing Phone 2e ini dan gimana ekspektasinya? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, kita lagi ada di Nice Place nih, di Bintaro. Kita syuting di sini untuk video-videonya The Grid. Kalau mau mampir langsung aja ke Nice Place Bintaro. Jangan lupa subscribe ke channel The Grid, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita akan bahas insight-insight yang ada di dalamnya. Oke, lanjut kita bahas Nothing Phone 2e. Oke, setiap kali kita bahas video tentang Nothing, fokus utama gue pasti ada di desainnya. Kayak kemarin Nothing Ear 1, Nothing Phone 2 itu pasti gue bahas di desainnya. Begitu pula dengan Nothing Phone 2e ini. Dan kalau dilihat berbeda dengan approach yang ada di Nothing Phone 2, yang dimana banyak yang bilang bahwa base desainnya itu mirip dengan iPhone. Di Nothing Phone 2e ini mungkin tim Nothing mulai ngerombak arahan desainnya ya. Untuk desainnya sendiri, Nothing Phone 2e ini sama sekali berbeda dengan Nothing Phone 2. Dan desainnya tuh lebih original. Terutama di bagian kamera yang sekarang posisinya horizontal di tengah. Jadi punya ciri khas tersendiri. Untuk bagian detail lainnya masih ciri khas Nothing banget. Kayak tekstur, shape, dan nggak lupa dengan glyph light-nya. Walaupun jumlahnya dikurangin ya. Sekarang glyph light yang ada di Nothing Phone 2e itu cuman ada 3 lampu. Kalau misalkan di Nothing Phone 2 itu ada 11 kalau nggak salah. Walaupun secara fungsi dasar sebenarnya hampir sama. Tapi emang ada beberapa fitur yang dikurangin. Kayak charger indikator di Nothing Phone 2 itu ada, di sini nggak ada. Untuk materialnya juga sekarang dibedain ya. Kalau Nothing Phone 2 itu pakai material metal dan glass untuk di bagian belakang. Kalau Nothing Phone 2e ini pakai material polikarbonat atau plastik. Yang menurut gue juga nggak jelek ya. Maksudnya ini pilihan material aja. Karena kebetulan smartphone yang ini, yang Nothing Phone 2e ini kelasnya mid-range, jadi pakai pilihan material polikarbonat. Dan menurut gue sama sekali nggak ada masalah. Bagus-bagus aja untuk materialnya dan untuk desainnya dari Nothing Phone 2e ini. Untuk yang warna putih atau warna milk ini, dia punya tombol yang kontras dibandingkan warna bodinya. Kalau bodinya itu warna putih, untuk tombolnya ini, tombol volume dan tombol powernya itu warnanya hitam. Jadinya kelihatan cukup kontras dan unik. Buat gue secara personal, desain Nothing Phone 2e ini menarik, tetap keren dan unik, walaupun dengan approach yang sedikit berbeda dari seri sebelumnya, tapi terasa lebih original. Dan untuk desain bagian depan, gue rasa sih sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial. Layarnya 6,7 inch AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Untuk bezelnya sendiri, ini bezelnya cukup simetris, jadi sisi kiri, kanan, atas, bawahnya itu besarnya sama. Dan secara ukuran bezel itu udah gue ukur, kayaknya sedikit lebih tipis dibandingkan dengan bezel dari Nothing Phone 2. Nice. Oke, ngomongin desain, selain desain hardware, yang menarik adalah software desain dari Nothing ini sendiri. Untuk Nothing Phone 2e ini, dia menggunakan software Nothing OS version 2.5.5a. Ini udah semenjak gue beli, kayaknya mungkin udah cukup sering nih software update-nya. Ada 3-4 kali lah untuk software update-nya sampai ke versi 2.5.5a ini. Tapi di satu sisi lagi, seenggak bagus apa software yang sampai harus update sesering itu dalam 2 bulan semenjak launching. Untuk performance software-nya nanti kita obrolin belakangannya. Tapi untuk desain UI dan UX-nya menurut gue masih cukup clean, masih cukup simple, dan menurut gue sih nggak beda jauh ya sama software desain yang ada di Nothing Phone 2. Ada beberapa perbedaan, contohnya ada beberapa widget yang ada di Nothing Phone 2e ini tapi belum ada di Nothing Phone 2. Contohnya adalah kamera widget yang ada ukuran lensnya dan ada keterangannya atau ada notes-nya di sini. Ini belum ada nih widget ini di Nothing Phone 2. Tapi sisanya hampir semuanya tuh masih sama aja, nggak ada bedanya. Overall experience-nya menurut gue masih sama. Tetap dengan pilihan warna monokrom dengan aksen merah. Dan interaktif widget yang looks-nya clean dan rapi. Membuat software desain dari Nothing OS ini menjadi identitas yang cukup kuat. Plus ditambah dengan hardware desainnya, yang bikin ciri khasnya Nothing itu makin kuat gitu, makin kelihatan. Kombinasi hardware dan software desainnya itu menjadi sebuah ciri khas Nothing yang mungkin nggak bisa ditiru oleh brand lain. Oke, sekarang gue mau ngomongin untuk performance-nya. Kalau sebelumnya Nothing Phone 1 dan Nothing Phone 2 itu menggunakan chipset Snapdragon, kalau Nothing Phone 1 itu menggunakan chipset Snapdragon 778 Plus, kalau Nothing Phone 2 itu menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Sekarang di Nothing Phone 2e ini, Nothing Phone 2e menggunakan chipset MediaTek. Tepatnya adalah chipset MediaTek Dimensity 7200 Pro. Tapi gue sedikit bias nih, karena sebelumnya gue menggunakan Nothing Phone 2 sebagai daily driver yang menggunakan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Jadi ketika gue menggunakan Nothing Phone 2e, downgrade-nya itu lumayan berasa. Untuk daily test,
sih sebenarnya masih cukup aman ya untuk chat, untuk WhatsApp, dan lain-lain. Tapi gue ngerasain kayak ada sedikit stutter atau lag di beberapa aplikasi, terutama kalau mau masuk ke multitasking. Kemudian beberapa apps juga lambat terbuka, dan yang paling parah menurut gue ada di aplikasi kamera. Untuk di aplikasi kameranya itu berasa lambat, untuk viewfinder-nya tuh apa ya, kayak ada delay-nya, dan untuk image processing-nya tuh juga cukup lama untuk image processing-nya. Gue lumayan nggak betah sih sama performance-nya. Tapi mungkin sekali lagi gue bias ya, karena gue terbiasa pakai Nothing Phone 2 yang emang secara spek lebih tinggi. Tapi gue beberapa kali nyoba mid-range yang beredar resmi di Indonesia, itu pilihannya banyak banget. Dan menurut gue experience-nya tuh enak-enak aja, masih nyaman-nyaman aja untuk dipakai, nggak selambat Nothing Phone 2e ini, terutama untuk di kameranya ya. Oke, sekarang mau bahas lagi tentang kameranya. Nah, untuk kameranya sendiri dia pakai setup dual kamera, 50 megapiksel main lens sama 50 megapiksel ultra wide lens. Tadi gue udah bahas sedikit untuk performance aplikasi di kameranya. Sekarang gue mau bahas sedikit tentang hasil fotonya. Kalau untuk hasil fotonya sendiri, buat gue yang punya anak dan anak gue lumayan aktif, gue coba untuk foto-foto tuh banyak hasilnya yang nggak terlalu bagus. Jadi untuk objek bergerak tuh pakai kameranya Nothing Phone 2e ini, menurut gue hasilnya kurang bagus. Tapi mungkin kalau untuk objek yang still kayak misalkan arsitektur atau mungkin foto makanan itu masih cukup oke lah ya, bisa dibilang. Tapi kalau objeknya bergerak, mungkin binatang atau mungkin ya kayak tadi gue bilang orang atau anak-anak gitu, ini udah kewalahan banget. Berapa kali gue coba jepret anak gue tuh banyak hasilnya yang berbayang dan kurang bagus lah bisa dibilang. Tapi ya udah, langsung kita lihat hasil foto dan video dari Nothing Phone 2e ini. Tes perekaman kamera belakang dari Nothing Phone 2e. Ini pakai Nothing Phone 2e dengan resolusi 4K 30 fps. Kualitasnya kurang lebih kayak gini, bisa ganti-ganti lensa langsung juga kayak gini. Ini kebetulan lagi pagi ya, jadi juga cahayanya cukup bagus. Gitu. Kurang lebih kualitasnya kayak gini untuk perekaman kamera belakang dari Nothing Phone 2e. Oke. Nah, ini untuk kamera depannya. Kamera depan dari Nothing Phone 2e. Kalau untuk kamera depannya dia di lock di resolusi
1080, bisa pilih 30 fps atau 60 fps. Gitu. Ini lokasinya masih sama tempat ngerekam untuk kamera belakangnya. Kurang lebih kayak gini ya kualitas perekaman kamera depan dari Nothing Phone 2a. Oke, bye. Well, Nothing Phone 2a ini menurut gue emang smartphone buat para desain entusias, orang-orang yang emang appreciate desain, orang-orang yang emang suka banget sama desain tapi mungkin nggak terlalu peduli sama performance atau kamera dari sebuah smartphone. Gue mungkin termasuk salah satu yang kayak gitu, tapi setelah gue lihat ternyata kayaknya untuk di kelas mid-range ini saingannya banyak banget. Mid-range kelas 6-8 jutaan ya, itu pilihannya banyak, kemudian brand yang ngeluarin juga banyak. Jadinya untuk bersaing menurut gue Nothing Phone 2a ini jadinya agak susah gitu, karena ya itu tadi, banyak yang kameranya jauh lebih bagus, banyak yang performance-nya jauh lebih bagus dari brand-brand lain ini. Bersaingnya cukup keras, dan Nothing Phone 2a menurut gue sulit kalau mau bermain di kelas itu. Dan biasanya emang Nothing tuh mainnya di niche market ya, emang bukan di mass market. Tapi menurut gue untuk smartphone mid-range, gue rasa sebenarnya Nothing Phone 2a ini adalah upayanya Nothing untuk masuk ke mass market tersebut. Dan untuk di Indonesia kayaknya agak sulit nih untuk bersaing di kelas tersebut, kecuali emang Nothing ngincer pasar desain entusias atau brand entusiasnya Nothing. Jadinya emang yang loyal kepada Nothing atau emang suka sama desainnya Nothing gitu. Sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.